Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang seleksi fitur. Ada pertanyaan nggak tentang seleksi fitur sebelum kita beralih ke reduksi fitur? Belum ada, Pak. Hmm. Baik. Untuk hari ini kita akan bahas tentang yang reduksi fitur. Saya pakai yang bahasa Indonesia aja ya. Kebetulan di sini udah ada. Hmm. Reduksi fitur. Yes. Begini aja lah. Oke, tadi fitur selection. Sekarang kita akan membahas tentang bukan fitur selection namanya, reduksi fitur. Reduksi fitur. Tadi sudah saya jelaskan apa bedanya seleksi fitur dengan reduksi fitur. Saya jelaskan lagi ya. Kalau seleksi fitur, kita hanya memilih beberapa fitur yang relevan dari fitur yang ada atau dari atribut yang ada. Sedangkan kalau reduksi fitur, kita akan membuat kita akan membuat fitur baru dari fitur yang sudah ada. Misalnya kita kita punya 10 fitur. Nah, 10 fitur ini kita akan jadikan satu fitur atau dua fitur yang baru di dalam fitur yang baru namanya yang kita nggak bisa jelaskan secara secara apa ya secara uh, kita nggak bisa interpretasi dengan mudah karena dia sudah dari 10 fitur ini akan kita jadikan ke dalam fitur baru namanya adalah prinsipal komponen satu, prinsipal komponen dua. Kalau kita menggunakan PCI. Nah, hari ini untuk menggunakan PCI ada beberapa langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama, PCI ini langkah pertamanya itu adalah kita akan menghitung nilai eigenvalue. Kemudian ada namanya eigenvector. Kemudian kita lakukan transformasi data fitur, baru kita menghitung nilai errornya nanti. Nanti saya jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita menggunakan reduksi fitur? Ya tadi, biar dia lebih cepat, kemudian mampu meningkatkan akurasi. Nanti saya contohkan. Nah, misalnya contohnya sederhana aja, misalnya sederhana. Di sini kita punya uh, sebuah dataset. Dataset ini anggaplah fiturnya adalah fitur N, 100 N, kemudian kelasnya ada kelas. Dari 100 N, dari 100 fitur ini, enggak semuanya akan kita transformasikan ke dalam fitur baru namanya. Fitur fitur satu, fitur dua atau namanya PC1, PC2. Nggak, bukan lagi namanya fitur satu, fitur dua, tapi adalah PC1, PC2. Itu prinsipal komponen satu dan prinsipal komponen dua. Di sini kenapa kita menggunakan dimension reduksi? Pertama, problemnya itu adalah kompleksitas komputasi terhadap pengenalan pola pada ruang dimensi yang lebih tinggi. Artinya yang tadi waktu komputasinya agak berat gitu. Kalau dia apalagi kita apa ya memproses data citra, data gambar. Itu lebih itu lebih berat komputasinya. Kalau kita hanya menggunakan laptop yang cuma apa ya yang kayak misal 7 core yang itu udah nggak bisa kita harus menggunakan yang GPU atau kita menggunakan big komputer namanya big komputer yang bisa digunakan untuk komputasi. Nah, kalau di Indonesia itu ada bisa kita sewa bisa nggak tahu ya di BRIN kayaknya ada dia high komputasinya di UGM ada tapi kita harus eh, daftar dulu izin dulu untuk menggunakannya namanya big computing bisa kita gunakan memproses 1 juta citra kalau 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 kita pakai laptop pribadi ya nggak bisa bakal panas dan mungkin bisa jadi terbakar gitu. Hati-hati tapi kalau cuma datanya cuma 1.000 ya nggak masalah 1.000 gambar itu nggak masalah tapi kalau udah 1 juta 100.000 data yang jelek biasanya nanti nggak bisa apa ya nggak bisa jalan komputernya itu laptopnya apalagi yang bermain di deep learning atau bermain di data citra. Tapi kalau datanya masih tabular, nah tabular ini kalau kalau datanya masih 100.000 enggak masalah.
Tapi kalau udah 100 juta, udah 10 juta record, ya bermasalah. Nggak bisa kita gunakan komputer pribadi. Kita solusinya apa? Ya solusinya adalah kita bisa sewa pihak ketiga, big computing. Nah, solusinya gimana? Kita akan pemetaan mapping data yang sudah ada ke dalam ruang dimensi yang lebih rendah yang tadi saya jelaskan. Data kita itu banyak banyak fiturnya, kita akan transformasikan ke dalam low dimensi atau low dimensi ini adalah dimensi yang lebih rendah yang tidak bisa kita interpretasi secara gampang. Kita hanya pakai aja. Yang kita interpretasi itu nanti di bagian hasilnya nanti. Kalau akurasinya meningkat itu yang kita jelaskan. Oke, kita lanjut. Kita bahas. Baik. Nah, di sini kita akan bisa mengurangi dimensinya itu. Pertama, kita akan kombinasikan fitur secara linear maupun non linear. Ada yang tahu nggak bedanya data linear dengan non linear? Kalau linear itu gampang dipisah menggunakan ini dipisah datanya gitu. Tapi kalau non linear kita harus menggunakan kernel ya. Harus kita menggunakan metode metode kernel lagi untuk memisahkan. Karena apa? Karena data non linear itu adalah dia berdimensi tinggi. Makanya cara memisahkan datanya kita butuh kernel untuk diinputkan ke dalam, ditransformasikan ke dalam low dimensi. Kalau kita belajar tentang SPM ya pasti kita paham cara pemisahan. Kemudian kita langsung gini aja. Nah, PCA ini adalah pendekatan klasik sebenarnya. Digunakan untuk melakukan pengurangan dimensi. Dimensi ini adalah ya atribut namanya, atribut atau variabel atau fitur ya. Tujuannya apa? Tujuan dalam penggunaan PCA itu adalah tadi sudah saya jelaskan, kita digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi dari data yang asli. Misalnya ini adalah data aslinya, kita transformasikan ke dalam dataset buatan, dataset yang baru, yang lebih simpel. Nah, takutnya yang kita maunya adalah dataset yang kita buat itu dari dataset asli itu mampu mempertahankan kalau bisa ya 99% mempertahankan data yang asli walaupun dia dalam bentuk data baru atau dataset baru. Oke, kita langsung gini aja. Untuk menggunakan PC ya ada beberapa yang kita akan ada beberapa kelemahan juga. Kalau pengurangan dimensi itu juga akan berdampak pada hilangnya informasi pasti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persentase hilangnya informasi itu? Pasti ada lah kalau penghilangan informasi yang penting. Kemudian di sini di dalam PCI ini kita akan menggunakan eigenvector dan eigenvalue. Eigenvector ini digunakan untuk melihat arahnya nanti. Dia arah vektornya kemana nanti. Eigenvector. Eigenvector ini nanti kita gunakan yang matriks varian nih, dari matriks varian. Kemudian untuk eigenvalue ini adalah kita bisa menggunakan mana sih fitur yang baru yang akan kita gunakan itu bisa kita lihat dari nilai eigenvalue-nya. Semakin besar nilai eigenvalue, berarti semakin besar dia menjelaskan fitur yang lama. Oke. Ini adalah langkah-langkah dalam perhitungan PCI. Yang pertama itu adalah kita mencari nilai rata-rata dari data dulu. Kemudian kita ada data set, anggaplah 2 fitur, kita cari nilai rata-rata masing fiturnya ya. Nah, langkah yang kedua, kita akan menghitung zero min atau rata-rata. Setiap nilai rata-rata pada sampel dikurangi nilai rata-rata tiap parameter yang terkait. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kita akan membuat matrik kovarian dengan mengalihkan matrik zero min yang tadi. Tapi dengan harus melakukan transpose. Tahu kan kalau transport dalam matrik itu seperti apa ya? Itu cuma muter balikan kolom jadi baris, baris jadi kolom gitu ya. Ini kan simpel. Kalau matrik ini aljabarnya ya masih aljabar simpel. Belum lanjut ya.
Kemudian yang keempat itu adalah kita menghitung eigenvalue-nya. Yang kelima, kita akan menghitung matriks eigenvektor. Yang keenam, kita akan mengurangi dimensi n sebesar k dimensi yang didapatkan dari eigenvalue yang terbesar sampai dengan terkecil. Artinya adalah kita akan mengurutkan nilai eigenvalue yang tertinggi sampai dengan terbesar. Jadi kita bisa memilih, misal ada 5 eigenvalue, kita cuma pilih yang 2 yang terbesar aja boleh dipakai untuk variabel yang atribut barunya. Nah, rumus-rumus untuk mencari rata-rata itu gampang ya. Biasanya itu X bar biasanya. Ini simpel masih rata-ratanya. Kita kita jumlahkan nilai dari setiap atributnya dibagi dengan jumlah datanya, itu yang paling simpel. Kemudian yang kedua itu adalah menghitung zero min, itu adalah maksudnya itu adalah masing-masing nilai kita akan mengurangi nilai rata-ratanya. Misal nilai rata-ratanya adalah 9. Kemudian ada nilai X-nya adalah 5, berarti 5 kurang 9. Itu namanya menghitung zero min-nya gitu ya. Simpel kok. Ini masih perhitungan tidak terlalu kompleks. Hanya dia terlalu banyak. Kemudian langkah ketiga itu adalah kita membangun matriks kovarian dengan mengalihkan matriks zero min dengan transposnya. Artinya adalah dia sudah kita transpose nanti datanya. Ini dia. Kovarian itu 1 dibagi N, di sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, nilai zero min yang ditranspos dikalikan dengan yang non transposnya nanti. Untuk yang populasi ya, sampelnya beda lagi nanti. Oke. Kemudian langkah keempat itu adalah kita menggunakan menghitung nilai eigenvalue dari C yang tadi. Nilai yang kita dapatkan tadi. Ini matriknya itu. Oke, matriknya. Rumusnya itu adalah C dikalikan U sama dengan lambda dikalikan dengan U. Ini rumusnya dulu. Ini rumus dari eigenvalue-nya nanti. Nanti nggak usah bingung, nanti saya jelaskan lebih sedikit. Nah, nanti akan kita gunakan nanti mungkin ini atau yang ini nanti. Ini yang kita gunakan. Ya, nggak usah bingung, nanti saya jelaskan. Ada contohnya kok, santai aja. Kemudian hasilnya itu dalam bentuk, nah inilah nanti yang dinamakan dengan nilai dari eigenvalue-nya. Kalau eigenvalue-nya semakin besar, itu semakin bagus. Karena dia mampu menjelaskan atribut yang lama. Baik, kemudian selanjutnya adalah kelima itu adalah kita menghitung nilai eigenvektor. Eigenvektor ini digunakan untuk mencari arahnya nanti. Nanti kita akan gambarkan ke dalam grafiknya sumbu X dengan sumbu Y. Nanti eigenvektornya ngarahnya kemana nanti? Apakah ke positif atau ke negatif? Rumusnya sederhana. Lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan C kovarian buka kurung dikali dengan U sama dengan 0. Ini rumus sederhananya nanti. Oke, kita lanjut. Langkah kelimanya berapa? Ada langkah keenam. Ini dia. Nah, kita akan memilih fitur yang sebanyak K berdasarkan dari nilai eigenvalue-nya. Artinya adalah kita hanya memilih nilai berdasarkan dari eigenvalue yang terbesar. Yang tadi yang saya jelaskan tadi sudah ada ya di sini. Yang saya jelaskan dulu. Ini ada eigenvektor mengarah ke ini adalah nilai eigenvalue yang kedua, eigenvalue yang pertama. Kalau kita menggunakan kalau kita ngambil nilai eigenvalue-nya ada 2. Baik, kita langsung perhitungan manual aja. Misalnya, oke, kita contoh aja di sini. Baik, misalnya contoh sederhana aja, misalnya. Ini nggak usah terlalu ini. Misalnya di sini misalnya kita cuma ada 2 fitur nih, fitur 1 dengan fitur 2 untuk menjelaskan kelasnya itu mobil atau rumah. Nah, ini anggaplah fitur 1 ini P11, nanti ada nilainya kok P12. Ini adalah fitur 1 nilainya ini dia P11 dan P21. Fitur 2 ini adalah P12 dan P22. Ini contoh aja. Dia dalam bentuk matriknya adalah kita rubah ke dalam bentuk matriknya nanti. Yang matrik ini dari dalam dataset ini kita akan rubah ke dalam bentuk matrik. Nah, ini adalah fitur 1, fitur 2-nya nanti gitu ya.
Kemudian kita akan hitung nilai rata-ratanya. Misalnya kita akan hitung nilai rata-rata untuk fitur 1. Caranya adalah P1, P11 ditambah P21 dibagi dengan banyak data. Ini sederhana dulu. Kemudian X2-nya X2-nya sama, ini X2 ya. X2. Udah ya. X2 P12 ditambah P22 dibagi dengan banyak datanya. Nah, untuk zero mean ini, itu sama dengan nilai D yang tadi, matrik yang tadi, ini adalah matriknya dikurangi dengan masing-masing nilai rata-rata yang kita dapatkan tadi. Yang kita dapatkan dari X, X1 dengan X2-nya. Nah, ini dia bentuknya nanti. P11 dikurangi dengan X1 rata-rata dari X1, P12 dikurangi dengan X rata-rata dari X2. Nah, contoh sederhana aja misalnya, Misalnya kita udah dapat nilai dari zero min-nya itu ini, anggaplah ini kita udah dapat nih. Zero min-nya itu adalah 4, 2, min 1 dan min 5 ini adalah anggaplah X1 dengan X2. Ini contoh aja nanti kita bahas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung nilai kovarian. Cara kita ngitung kovariannya itu adalah 1 dibagi dengan jumlah N-nya berapa. Di sini kebetulan jumlah N itu adalah jumlah datanya ada 2 nih. Ada 2 data. Berarti dibagi N-nya itu adalah 2 dikurangi 1 nanti. Oke. Tadi rumusnya itu adalah kovarian itu adalah nilai zero min yang sudah ditranspos dikalikan dengan nilai zero min tanpa ditranspos. Ini adalah belum ditranspos nih. Berarti ini dia. Nah, ini yang belum ditranspos dikalikan dengan yang sudah ditranspos. Berarti kalau sudah ditranspos ini namanya adalah jadinya itu adalah 42 min 1 min 5 karena sudah ditranspos. Nah, ini dia jadinya. Ini belum ditranspos ini. Nah, ini belum ditranspos nih. Seharusnya kalau sudah ditranspos ya seharusnya jadinya seperti ini. 4 min 1 2 min nih 5. Kita coba ya. Ini kayaknya belum ditranspos. Kita coba dulu. Coba. Ini kayaknya belum ditranspos. Kita coba dulu. Misal di sini ada 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. Min 1 ditambah min 1. Oke. Ini belum ditranspos. Oke, belum ditranspos. Seharusnya di sini itu adalah min 1. Kemudian yang di sini adalah 2. Karena kita udah harus transposnya. Artinya adalah kalau kita udah transpos berarti kolom jadi baris jadi kolom. Pertanyaan adalah dari mana dia dapat 17? Ada yang tahu nggak? Coba dihitungkan saya. Ada yang tahu nggak dari mana dia dapat 17? Ya ini jadi min 1 ya. Sedangkan yang min 1 ini kita jadikan 2. Coba ditambahkan. 4 ditambah 4 dikali 4 16. 16. Kemudian min 1 dikali dengan min 1 berapa? 1. Berarti 16 ditambah 1 17. Nah, sekarang 13 ini dari mana? 13 ini adalah sama 4 dikali 2 itu berapa? 8. 8. Kemudian min 1 dikali dengan min 5 berapa? 5. Min 1 dikali dengan min 5. Berarti ada 8 ditambah 5 berapa? 13. Itu cara ngitungnya ya, cara ngitung. Jadi kovariannya kita udah dapatkan nilainya itu adalah 17, 13 dan 2. Sorry, ini untuk X1, ini X2. Berarti X1-nya adalah 17, 13, X2-nya adalah 13, 29. Cara ngitungnya seperti itu. Sederhana. Kemudian kita udah dapatkan nilai kovariannya 17, 13, 13, 29. Selanjutnya kita akan menghitung nilai eigen value-nya. Eigen value-nya itu adalah rumusnya seperti ini. Yang tadi yang akan kita gunakan itu adalah determinan buka kurung
lambda dikali dengan identitas. Tahu kan identitas itu matriknya dikurangi dengan nilai kovarian sama dengan 0. Oke, di sini kita hanya masukkan nilainya. Determinan nilai yang kita cari itu adalah nilai lambdanya nanti. Lambdanya berapa? Nilai lambda dikali dengan matrik identitas 1100. Ini adalah matrik identitas. Dikurangi dengan nilai kovarian. Yang tadi yang kita dapatkan 17, 13, 13, 29. Hasilnya adalah kita harus kalikan dulu. Misal, kita kalikan dulu antara lambda dengan identitas. Ya, hasilnya adalah lambda lah. Lambda dan 0. Gitu. Kalau dia lambda dikalikan 1 berarti lambda. Lambda dikalikan 0 berarti 0. Tidak ada berarti ya. Sehingga hasilnya itu adalah hasil dari perkalian antara lambda dengan identitas. Misalnya, lambda dikali dengan 1 berarti lambda. Lambda kurang 17 berapa? Lambda dikurangi dengan 17. Kenapa? Karena nilai lambda belum kita tahu. Nah, kemudian, lambda dikali dengan 0 berarti 0. Berarti hanya min 13. Nah, ini adalah kita udah dapatkan nilai determinan. Oke, sama dengan 0. Nah, nilai dari ini kita akan coba membuat dalam bentuk persamaannya. Contohnya ini misal ini ada di sini, kemudian dikali ini adalah kali di sini dikurangi dengan yang ini kali min 13 kali min 13. Ini dia persamaannya, persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita akan apa namanya? Sederhanakan persamaan yang di atas misalnya. Lambda min 17 dikali dengan lambda min berapa nih? Min 29. Yang bisa kita sederhanakan itu adalah ini karena nggak ada penyebutnya. Sorry, sama-sama bisa kita hitung. Berarti min 13 dikali dengan min 13 169. 169 dikalikan min menjadi min 169. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian dari persamaan ini kita akan sederhanakan lagi. Ini persamaan yang sudah kita pelajari di kalkulus, di apalah namanya. Saya tinggal jelaskan sederhana. Ada yang tahu nggak dari mana ini dari dapat lambda ini? Hasilnya seperti ini nanti. Ini adalah hasilnya sehingga dari hasil ini kita akan dapatkan nilai persamaan yang sederhana. Ini adalah lambda kuadrat dikurangi dengan 46 kali lambda ditambah dengan 324. Kemudian dari persamaan ini kita akan mencari nilai dari lambda 1 dan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini mungkin kita udah pelajari di matematikanya. Lambda 1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikali dengan 4A AC. B-nya yang mana? A-nya yang mana? C-nya mana? Ini biasanya A. Ini adalah B-nya. Ya, ini adalah C-nya ya. Ya, ini adalah nilai C-nya. Nah, tinggal dimasukin aja. Min dikali B. B-nya berapa? Min 46. Ya, tinggal ini aja, masukin aja. Min kali min 46 plus minus dikali dengan akar B kuadrat berarti 46 kali 46 gitu ya. Dikurangi 4 dikali A. Dan A-nya itu adalah 1 karena di sini lambda berarti 1 lambdanya. 4 dikali 1 dikali C-nya adalah 324. 4 dikali 1 dikali 324 dibagi 2 kali A berarti 2 kali 1. Nah, ini adalah hasilnya 46 plus minus akar dari 2116 dikurangi 1296 dibagi 2. Ini kita selesaikan dulu di dalamnya ini, di dalam akarnya ini kita selesaikan dulu. Berarti berapa akar dari 820? Berarti 46 dikurangi akar dari 820 itu adalah 28. 28, sekian. Dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya itu adalah pertama kita mulai dari yang minus dulu. Baru yang di bawah yang plus.
Anggaplah yang lambda 1 ini adalah yang minus. Berarti hasilnya adalah 8,6. Sedangkan lambda yang kedua itu adalah yang plus, itu adalah 37,31782. Artinya adalah kita sudah dapatkan matriknya, eigen value-nya. Eigen value 1 itu adalah 8,6. Eigen value kedua itu adalah 37,3. Artinya nilai eigen value 37% ini adalah maksudnya adalah dia mampu menjelaskan hanya 37% dari atribut yang lama. Sedangkan yang eigen value yang pertama itu hanya 8%,6. Artinya adalah dia mampu menjelaskan sebesar 8,6% untuk menjelaskan atribut yang lama. Nah, kalau kita tambahkan kedua-duanya, 8 ditambah 37 berarti dia hanya bisa menjelaskan berapa? 5 sekian lah ya. Kita lanjut. Eigenvalue sudah kita dapatkan, berarti kita mencari nilai kovarian. Nilai eigenvektornya. Eigenvektornya seperti ini. Eigenvektornya kita menggunakan rumus ini. Kovarian dikali dengan U sama dengan eigenvalue dikali dengan U. Ini sudah tinggal dimasukkan aja semua sehingga kita dapatkan seperti ini nanti persamaannya. Ini tinggal kita kalikan aja C11 ini hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya adalah matrik kovarian yang kita dapatkan tadi itu ini dia. Nilai kovarian yang kita dapatkan. Kemudian vektor eigen ini didapatkan dengan persamaan berikut yang tadi. Yang tadi kita jelaskan tadi. Ini adalah untuk mendapatkan nilai eigen vektor kita akan menggunakan persamaan yang mana tadi? Yang C21 yang ini ya C22 17 dikali dengan lambda, berarti vektor eigennya kita dapatkan dengan persamaan berikut. Oke. 17 sama 13. 13 sama. Kemudian yang persamaan kedua kita dapatkan 13 U1 ditambah dengan 29 minus lambda untuk yang U2. Untuk mencari eigenvektornya, pertama kita mulai dari eigenvalue yang pertama dulu. Nilainya tadi 8,6. Tinggal dimasukin aja nilai eigennya di sini. Kemudian yang kedua tinggal masukkan aja di sini. Agak ribet, ini perhitungannya agak lama sih, agak banyak. Makanya kita nggak mungkin untuk menghitung manual untuk yang banyak atribut. Makanya perlu kita menghitung menggunakan Python nanti sajalah. Nanti dilihat aja eigenvektornya ini. Jadi kita akan dapatkan nilai vektor eigennya itu adalah yang ini nanti. Sampai dengan mendapatkan nilai eigen vektor yang ini. Nah, kemudian tadi kita udah dapatkan ya. Tadi nilai eigenvektornya tadi. Eigenvektornya adalah eigenvektor satunya adalah 8,6, eigenvalue keduanya adalah 37, sekian. Kalau ditambahkan jadinya adalah 46. Artinya eh, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan dua PCI atau menggunakan PCI 1 atau eigenvalue 1 dan 2, dia hanya mampu menjelaskan dari 100% itu hanya 46%. Kemana yang 54-nya? Nah, bisa jadi di eigenvalue ketiga, keempat gitu ya. Jadi itu. Jadi jadi kita hanya mampu menjelaskan dari 100 itu hanya sebanyak 46%. Kita mampu menjelaskan atribut yang lama. Ini kalau ini nggak usah tugas lah ya. Agak ribet. Ini nggak usah. Agak ribet. Yang penting tahu kalau PCI itu bisa kita gunakan untuk reduksi fitur gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas, Pak. Nanti silahkan dipelajari aja nanti di slide-nya ya di bagian
Di bagian apa? Di bagian